Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 4 ayat 4, demikian dikatakan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam realita kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering melihat bahwa ada banyak orang yang bersalah, tetapi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan kita mungkin juga sering melihat ada orang yang tidak bersalah, tetapi harus dijatuhi hukuman berat. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa ternyata hukum yang ada di dunia ini sering tidak adil dilaksanakan. Sering sekali kita melihat bahwa orang yang mampu atau punya ekonomi yang baik dan punya jabatan atau status yang tinggi, ya mereka bisa saja menyewa para ahli-ahli hukum ternama untuk membela kasusnya atau meringankan beban hukumannya. Dan di sebagian orang, sekalipun dia tidak bersalah, tetapi dianggap bersalah karena dia tidak mampu untuk mencari atau menyewa para ahli-ahli hukum untuk menangani kasusnya. Dalam hal beberapa kasus bisa kita lihat dalam realita bahwa seseorang yang mencuri uang negara hingga miliaran rupiah, mereka bisa saja mendapatkan hukuman hanya 5 bulan. Tetapi seseorang yang kurang berada atau dalam status ekonominya kecil dan kemudian kedapatan mencuri 1 ekor ayam, dia bahkan bisa dipenjara hingga 5 tahun. Dalam hal ini memang kita sebagai umat Kristen, kita hidup di tengah-tengah dunia yang harus kita taati adalah hukum dan pemerintah. Tetapi hukum serta pemerintahan sering tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka memang betul bahwa kita sudah dipanggil untuk mentaati dan menghormati hukum dan pemerintah, seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 1 sampai 7, bahwa tiap-tiap warga harus patuh kepada pemerintah. Namun seiring dengan yang kita lihat bahwa ternyata di tengah-tengah realita kehidupan ada saja orang yang senantiasa yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Paulus juga dalam pelayanannya mendapatkan ketidakadilan. Dia dihakimi sebagai rasul yang tidak baik. Dia dihakimi sebagai rasul yang tidak benar. Karena memang dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus, mereka tidak menyukai Paulus sebab mereka menganggap bahwa Paulus kurang pintar, Paulus tidak kaya, Paulus kurang populer, Paulus tidak berkarisma, kerasulan Paulus diragukan. Namun sekalipun hal itu dilontarkan kepada Paulus, dia dihakimi dengan secara tidak adil, dia dinilai dengan negatif, tetapi ini tidak mempengaruhi hati nuraninya dan pikiran serta semangatnya untuk melayani dan berbuat yang baik. Paulus tidak bergantung pada penilaian manusia. Paulus tidak bergantung pada penghakiman manusia. Sebab menurut Paulus, manusia tidak bisa menjadi hakim terhadap sesamanya manusia. Paulus menyadari bahwa manusia sering salah dalam menilai, manusia sering salah dalam menghakimi. Maka dengan hal ini Paulus tidak terpengaruh sedikit pun atas ocehan, atas klaim, atas penghakiman
yang dilontarkan kepadanya. Dan Paulus tidak pernah mengharapkan pujian kepada manusia, itu tidak bergantung dan tidak mempengaruhinya. Maka dalam hal ini juga yang menjadi perenungan bagi kita, sekalipun dunia ini tidak hadir dalam menghakimi, biarlah kita sebagai orang Kristen, umat pilihan Tuhan, senantiasa mau melakukan apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Menghakimi dengan adil berarti menimbang-nimbang dan menilai dengan kritis, tidak asal-asalan, tidak ikut-ikutan, dan tidak berpihak pada oknum atau kelompok tertentu. Tetapi ketika umat Kristen terpilih, terpanggil untuk melakukan atau menghakimi dalam sebuah jabatan, dalam pemerintahan, atau dalam sebuah pengadilan, biarlah orang Kristen mengadili, menghakimi seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang baik, apa yang berkenan, seturut dengan firman Tuhan. Itulah kalau kita bisa baca nanti di Roma 12 ayat 2. Apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang sempurna, biarlah itu menjadi tolak ukur kita, menjadi ukuran bagi kita untuk menimbang, mengadili di dalam kebenaran. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hakim yang adil itu adalah Tuhan. Tuhan adalah hakim. Maka kita sebagai orang benar yang dipilih oleh Tuhan, hendaknya mau melakukan apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menghakimi dengan tidak benar. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 37-38 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh menghakimi seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang baik, dan yang sempurna. Ingat, Allah adalah hakim yang adil dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.